Halo guys, welcome to my channel Kang Cukur 354. Oke, di video kali ini saya mau ngasih tutorial ke kalian cara mengatasi suara mesin yang berisik. Ini saya pakai mesin Kimi 1986. Coba kita dengarkan suaranya. Sangat berisik sekali ya teman-teman, sangat mengganggu kenyamanan pelanggan. Sangat mengganggu. Dulu ini udah pernah saya benerin ya teman-teman, sekarang udah balik lagi. Oke, alat yang kita butuhin yaitu obeng yang pertama, lalu ada kuas buat fungsinya buat membersihkan rambut nanti. Yang ketiga yaitu tisu. Nah, ini bagian yang paling penting. Kalau nggak ada tisu, kalau lebih bagus sih busa ya teman-teman, tapi keadaannya saya tisu, ya udah pakai tisu aja. Nah, yang pertama kita bongkar bautnya dulu. Kedua baut ini kita bongkar lawan arah jarum jam. Oke, nah setelah kita bongkar, kotor banget ya teman-teman, karena udah lama sekali nggak dibongkar. Nah, kita copot itu. Nah, itu nih, di sini saya ganjel tisu ya dulu ya. Ini ada tisu juga, ini kita copot aja, nanti diganti yang baru. Nah, itu nggak bisa dilepas ya, karena saya ganjel tisu dulu, karena sering masuk di bagian bawah itu, rambutnya sering masuk ke dalam, makanya saya ganjel tisu biar nggak masuk ke dalam, biar minimalisir kotor. Kita lepas aja dulu. Nah, kita tarik ya, tinggal tarik aja, nah udah lepas. Nah, kita copot itu tisunya. Nah, ini kita copot pernya. Setelah itu kita bersihkan pakai kuas yang tadi kita siapkan ya. Kita bersihkan sampai bersih, sampai benar-benar bersih ya teman-teman. Kita bersihkan. Dulu udah pernah saya benerin, cuman sekarang balik lagi karena cuman pakai tisu ya. Nah, ini suaranya sebenarnya bersih banget ya teman-teman, bersih suaranya. Yang bikin suara berisik itu ada di pernya, kemungkinan dia was atau udah molor lah taruhlah. Nah, kita bersihkan juga pisaunya. Dulu udah pernah saya benerin, cuman balik lagi karena pakai tisu, kayak nggak ada ini busa. Kalau ada busa insya Allah lebih awet. Kita bersihin pakai tisu biar tambah bersih ya teman-teman. Nah, kita copot aja itu putih. Sebenarnya ini juga yang mempengaruhi suara berisik juga. Nah, di lubangnya ini dia udah longgar, jadi ketika dinamonya muter itu dia lobok. Bahasanya itu lobok. Kita bersihkan semua, pokoknya semua harus bersih ya, soalnya kalau ada rambutnya itu ya mempengaruhi juga teman-teman. Makanya kalau bisa sebersih mungkin. Ini mesin ini udah setahun, kayaknya udah setahun saya. Alhamdulillah masih awet, masih tajam, dan tidak ada kendala. Cuman ya itu kendalanya berisik, karena ya mungkin
pernya itu udah luas. Nah sekarang kita siapkan tisu, kita tekuk beberapa lipatan, 3 atau 4 lah kira-kira, lalu kita tekuk kayak seperti ini, kita paskan lubangnya. Nah kira-kira kita udah muat, tisunya masuk ke dalam ya, langsung kita lipat, dulu. Nah, setelah itu kita potong kecil segitu aja, nggak usah gede-gede. Lalu nanti kita selipin di bagian dalam itu ya teman-teman. Nah kita selipin kayak alat apa terserah, yang penting bisa masuk ke dalam. Nah kita rapiin dulu. Sampai rapi, biar nanti tidak mengganggu perputaran pisau ya teman. Nah itu nanti masuk di situ. Nah itu udah longgar ya teman-teman ya, itu udah longgar. Jadi ya kita harus ganjel. Nanti kita pasang dulu close up, kita pasang close open dulu. Sebenarnya mudah ya teman-teman kalau kita paham caranya. Yang penting itu tisunya itu teman-teman. Kalau enggak ya gabus lah, kalau yang pengen awet itu pakai gabus. Kebetulan saya nggak ada gabus, adanya cuma tisu, ya udah. Gabus itu gabus sofa itu ya teman-teman, atau gabus kasur lah. Nah kita pasang pernya itu masuknya di dalam sana ya teman-teman ya. Bagi yang belum pernah membongkar mesin cukur clipper, nah bagiannya masangnya kayak gitu ya. Setelah itu kita bikinkan ganjel untuk ini, si apalah yang namanya, nggak tahu saya, pokoknya itulah. Nah itu kita bikinkan ganjel dari tisu juga, lebih bagus dari busa. Kita bikinkan ganjel di sini, kita taruh di situ ya. Kita tekan-tekan. Habis itu kita pasang di mesin. Selep. Kalau udah nyangkut kayak gitu berarti udah terpasang ya teman-teman. Nah, kayak gini ya. Sorry di sini agak berisik karena ya tempat cukurnya di pinggir jalan. Alhamdulillah dapat tempat yang ramai. Nah, setelah itu kita pasang mata pisaunya. Nah kita tekan, kita pegangi kayak gitu aja dulu, lalu kita masukkan murnya. Nah ini yang bagian yang paling penting dan sangat-sangat penting ya teman-teman. Kita kalau memasang pisau itu jangan sampai ketinggian dan jangan sampai kerendahan. Kalau ketinggian, nah kita harus masangnya itu kita close dulu ya. Nah kalau sampai ketinggian, ini kan tinggi banget ya, itu bisa kayak gimana ya, kayak kurang tipis nanti kalipernya. Tapi kalau kerendahan, nah nanti bisa sangat berbahaya karena bisa mengenai kulit ya. Karena saya itu pernah dulu terlalu kerendahan, saya nyetel pisaunya itu, nah ngenain leher. Untung itu masih teman saya, jadi yang dia nggak komplain, saya minta maaf. Nah buat pelajaran buat saya sekarang ya, saya udah tahu cara nyetelnya itu ya, satu ujung kuku ya,
satu ujung kuku, jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai terlalu rendah, itu yang paling penting. Dan juga zigzag ya teman-teman ya, zigzag masangnya ya. Nanti kalau kita salah masang itu bisa berakibat fatal, bisa mengenai leher ataupun nanti tidak tajam ya teman-teman. Nah, makanya itu kita harus paham betul atau nanti di lain kali saya kasih tutorial buat memasang mata pisau yang pas dan benar. Setelah selesai kira-kira pas, kita kasih minyak pelumas di bagian sebelah kiri bawah, bagian sebelah kanan bawah, lalu kita kasih di atasnya 3 tetes saja. Nah, cukup. Setelah itu kita naik turun, up down. Setelah itu kita coba suaranya. Nah, sangat-sangat beda ya dari yang tadi ya. Nah, kelihatan lebih lebih halus, walaupun ya kurang maksimal karena ya cuman pakai tisu ya teman-teman. Kalau pakai busa ya beda lagi. Nah, alhamdulillah kita udah selesai. Nah, seperti itu ya teman-teman ya, tutorial cara mengatasi mesin cukur yang berisik. Ini segala jenis mesin ya, segala merek bisa kita praktekin kayak gini. Dulu juga pernah merek Kimi juga berisik juga kayak gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton tutorial dari saya ya. Good luck.